Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan menyampaikan hari ini tema tentang bagaimana kita bisa meraih janji Allah. Seorang pribadi yang luar biasa bernama Kaleb bin Yefune, orang Israel. Di dalam Bilangan 13 dikisahkan, pada waktu itu Musa memerintahkan 12 kepala suku Israel untuk mengintai tanah Kanaan. Saudara, Musa berkata, kamu sekalian mengamat-amati seperti apakah negeri itu. Apakah tanahnya subur atau kurus? Apakah kota-kotanya terbuka atau berkubu? Dan kamu lihat penduduknya seperti apa. Lalu setelah mereka mengamati, maka ke-12 orang itu pulang. Mereka tidak lupa membawa satu tandan buah anggur, sangat berat. Artinya apa? Tanah itu adalah tanah yang subur. 10 orang berkata, tanah itu adalah tanah yang subur melimpah dengan susu dan madu. Tetapi kita tidak mungkin menyerang dan menaklukkan mereka. Karena penduduknya adalah orang-orang yang kuat. Di sana ada orang raksasa, ada orang Amori, orang Het, orang Kanaan. Oleh karena itu kita tidak mungkin menaklukkan mereka. Ketika 10 orang ini memberikan laporan kepada Musa, bahkan menambah-nambahi. Mereka berkata, kami melihat bahwa diri kami seperti belalang dibandingkan dengan diri mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang memakan penduduknya sendiri. Kanibalisme. Itu ditambah-tambahi. Saudara, mendengarkan laporan ke-10 orang itu, maka rakyat itu menjadi tawar hati. Mereka berteriak-teriak kepada Musa, Musa, mengapa engkau membawa kami di sini untuk dimakan pedang oleh orang-orang Kanaan itu? Kalau kamu tidak mau, lebih baik kami akan mengangkat seorang pemimpin untuk membawa kami kembali ke Mesir. Saudara, mendengar itu Musa sangat marah. Tetapi Kaleb dan Yosua tampil di hadapan jemaah itu, mereka berdua mengoyakkan pakaiannya. Mereka berkata, memang benar penduduknya orang kuat. Memang benar di sana orang-orang hebat, orang Het dan orang-orang raksasa. Tapi mereka berkata, ketahuilah bahwa Tuhan mereka telah meninggalkan mereka. Dan Tuhan kita akan menyerahkan mereka untuk menundukkan dan menguasai mereka. Karena itu orang-orang itu hendak melempari Kaleb dan Yosua dengan batu. Maka Musa berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata, berapa lama lagi bangsa ini tegar tengkuk, menghina dan menfitnah aku. Mereka sebenarnya sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir sampai di tempat ini. Tapi mereka menghina aku. Maka Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang sampai ke tanah Kanaan yang berangkat dari Mesir, kecuali Kaleb dan Yosua. Bapak Ibu tahu, seluruh rakyat itu mati tergeletak di padang gurun. Orang-orang yang sampai ke tanah Kanaan adalah orang-orang yang lahir selama perjalanan. Maka karena itu saudara dikasihi Tuhan, saya akan membahas bagaimana Kaleb bisa meraih janji Allah ketika mereka ada di padang gurun. Musa berjanji kepadanya di hadapan Yosua juga bahwa akan diberikan kepadanya tanah Hebron menjadi milik pusaka Kaleb. Memang terkadang kehidupan orang percaya untuk meraih janji Tuhan berhadapan dengan tantangan yang serius, yang tidak tanggung-tanggung. Kaleb sadar untuk memperoleh tanah yang dijanjikan Tuhan memerlukan perjuangan yang tidak gampang, yang tidak mudah. Tetapi tidak sedikit hari-hari ini orang-orang Kristen selalu menginginkan kemudahan, jalan yang pintas, melanggar jalan yang pantas. Mereka pengen untuk hidup senang-senang, tapi tidak mau capek, tidak menghargai proses. Pertanyaan, bagaimana kunci sehingga Kaleb bisa meraih janji Allah untuk mendapatkan tanah Hebron? Yang pertama, dalam Yosua 14 ayat 6 firman Tuhan berkata demikian. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal
Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Bapak Ibu tahu waktu itu orang-orang Israel telah menyeberang dan tinggal di tanah Kanaan. Musa mati, tampuk kepemimpinan diberikan kepada Yosua. Walaupun Yosua yang diangkat menjadi pemimpin, Kaleb legowo. Dia tidak mengadakan pemberontakan. Dia tidak pernah melawan atas keputusan Tuhan, atas urapan Tuhan kepada pemimpin yang diurapi. Kaleb menghadap Yosua kepada pemimpinnya. Itu artinya Kaleb adalah orang yang senantiasa mengingat akan janji Tuhan. Dengan selalu mengingat akan janji Tuhan, Kaleb tidak tergoda untuk mencari hal-hal lain dalam kehidupannya. Ia selalu serius dengan apa yang telah Tuhan janjikan dalam kehidupannya. Tuhan telah berjanji atas kehidupan kita untuk memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Maka Tuhan berkata, berdoalah, maka aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak engkau ketahui. Itu janji Tuhan kepada kita. Apakah hari-hari ini di tengah-tengah kesulitan, ketika pandemi COVID-19 melanda seluruh negeri, seluruh dunia, membuat ketakutan, sakit, bahkan banyak kematian, apakah engkau masih mengingat akan janji Tuhan itu? Amin. Saudara, bagaimanapun sulitnya hidupmu hari-hari ini, bagaimanapun persoalanmu hari-hari ini, ingatlah akan selalu akan janji Tuhan. Haleluya. Tuhan itu berjanji, dia tidak pernah mengingkari. Janjinya, ya dan amin, selalu digenapi dalam kehidupan kita. Saudara, saya bercerita seorang pribadi yang bernama Corrie ten Boom. Pada masa Perang Dunia Kedua, dia hidup pada tahun 1892 sampai dengan 1983. Corrie ten Boom ini adalah sebenarnya orang berkebangsaan Belanda. Tetapi ayahnya adalah seorang toke arloji, sering berhubungan dengan orang-orang Israel. Maka Nazi Hitler mencurigai bahwa Corrie ten Boom beserta dengan ayahnya adalah orang-orang Yahudi atau kaki tangan orang Yahudi. Anda tahu pada waktu itu bahwa orang Jerman sangat membenci orang Yahudi. Maka dikumpulkanlah orang-orang Yahudi dari seluruh negeri, mereka dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi atau yang disebut dengan tahanan. Di dalam kamp konsentrasi mereka disiksa habis-habisan. Laporan hak asasi manusia lebih kurang 6 juta orang Yahudi mati di dalam kamp konsentrasi. Maka hal yang sama, ayah Corrie ten Boom sendiri dan saudara-saudaranya ditahan di dalam kamp konsentrasi. Dia melihat bagaimana ayahnya meninggal di dalam tahanan. Dia melihat bagaimana saudaranya juga meninggal di dalam tahanan. Tentunya Bapak Ibu, itu membuat hal yang sangat pilu atas diri Corrie ten Boom. Pertanyaan, apakah Corrie ten Boom berdiam diri? Apakah Corrie ten Boom menyesali diri karena dia tidak melakukan apapun? Ternyata tidak. Dia ternyata mendatangi satu sel kepada sel yang lain. Dia menjumpai para tahanan yang ada di sana. Apa yang dia katakan? Jika Anda memandang dunia, maka Anda akan menderita. Jika Anda memandang diri sendiri, maka Anda akan tertekan. Tetapi jika Anda memandang Kristus, maka Anda akan tenang. Amin. Pandang dunia menderita, pandang diri sendiri tertekan karena tidak bisa melakukan apapun, tapi pandang Kristus akan menjadi tenang. Saudara, dalam kondisi yang terjadi hari-hari ini, jangan pandang dunia. Karena dunia tidak bisa berbuat apapun atas keadaan ini. Jangan pandang dirimu, karena engkau terlalu kecil.
tidak sanggup melakukan apapun. Tapi di tengah-tengah kesulitan, ketika engkau memandang Kristus, maka hidupmu akan tenang. Ketika pada tahun 1945, tentara Nazi dikalahkan oleh tentara sekutu, Corrie ten Boom dikeluarkan dari penjara karena dia masih hidup. Maka dia melakukan kebaktian kebangunan rohani ke Amerika, di Eropa, dimanapun dia ada punya kesempatan. Suatu ketika dia kembali ke Jerman dalam suatu ibadah kebaktian kebangunan rohani di Ravensbrück, di mana dia pernah ditahan. Dia berkhotbah tentang pengampunan daripada Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa kepada setiap orang. Selesai khotbah, jemaat pulang, tetapi ada seorang tua renta menghampiri dia. Dia berkata seperti ini kepada Corrie ten Boom, "Ibu, dari tadi aku sudah mendengar bagaimana kasih Tuhan untuk mengampuni setiap orang yang berdosa. Bagaimana Tuhan menyelamatkan orang dalam segala pelanggarannya. Tapi hari ini aku mau mendengar dari bibir ibu sendiri bahwa ibu mengampuni saya." Bapak ibu dia heran, dan kemudian dia pandang itu orang tua, dan dia tersadar ternyata orang tua yang datang kepada Corrie ten Boom adalah kepala spir penjara yang pernah menyiksa orang-orang di dalam kamp konsentrasi. Orang-orang yang paling kejam pada waktu itu. Dia datang di kebaktian kewenangan rohani dan mohon pengampunan Tuhan dalam kehidupannya dari Corrie ten Boom. Bapak ibu, apa yang terjadi? Corrie ten Boom sebenarnya tidak kuat secara manusia, secara pribadi. Sejenak dia tertunduk, dia memohon bimbingan Tuhan, dia memohon bimbingan Roh Kudus. Dan kemudian dia memandang orang itu dengan tersenyum, dia berkata, "Hari ini aku telah mengampuni engkau dan kiranya berkat Tuhan turun ke atas kamu." Bapak ibu saudara kasih Tuhan, peristiwa itu adalah peristiwa yang luar biasa. Bagaimana sakitnya hatinya, bagaimana sebenarnya dendam, kebencian harusnya ada di dalam diri Corrie ten Boom melihat ayahnya mati di tangan orang bingis, melihat saudaranya mati di tangan orang-orang kejam. Tapi ketika dia berbicara tentang kasih Tuhan, dia melepaskan pengampunan. Mengapa Corrie ten Boom sanggup melepaskan pengampunan? Karena dia selalu mengingat akan janji Tuhan dalam kehidupannya. Dia tahu bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk mencari orang-orang benar, bukan mencari orang-orang yang tidak bersalah, tetapi justru sebaliknya untuk mendapatkan orang berdosa dan menyelamatkan mereka dalam keberdosaan mereka. Ya. Mungkin hari-hari ini engkau dijolimi oleh saudaramu, oleh edamu, mertuamu, menantumu, tetanggamu, rekan kerjamu, lingkungan sosialmu. Mereka terlalu jahat kepada engkau menurut ukuranmu. Ingatlah akan janji Tuhan. Kalau Corrie ten Boom sanggup melepaskan pengampunan karena dia tahu sebelumnya bahwa Yesus telah melepaskan pengampunan. Di atas kayu salib dia berkata, "Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat." Bapak ibu, hanya dengan kasih Tuhan, hanya dengan kuasa Roh Kudus kita sanggup melakukan pengampunan. Ingatlah akan janji Tuhan yang begitu besar dalam kehidupanmu. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa meraih janji Tuhan? Yosua 14 ayat 8 firman Tuhan berkata, "Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Itu yang 10 orang itu membuat tawar hati orang-orang Israel. Tetapi Kaleb bin Yefune mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Amin. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu banyak orang yang tawar hati karena tidak memiliki pengharapan, karena mereka putus asa, tetapi engkau harus tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatimu. Sekali lagi saya mau katakan, dunia tidak sanggup memberikan jaminan atas kehidupan kita. Dunia tidak sanggup memberikan keselamatan atas kehidupan kita. Tetapi kasih Tuhan Bapak Ibu sanggup menjamin kita, menyelamatkan kita.
Karenanya ikutilah Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan pernah ragu akan penyertaan Tuhan. Jangan pernah ragu akan janji kasih setia Tuhan. Kaleb bin Yefune tidak menyimpang oleh kekuasaan. Tadi saya katakan Yosua yang dipilih sebagai pemimpin, bukan Kaleb. Dia tidak tergoda dengan kekuasaan. Hari-hari ini Bapak Ibu, banyak orang berusaha dengan segala cara untuk meraih kekuasaan. Kalau perlu membeli suara pada saat pilkada, itu dilakukan orang Bapak Ibu. Tapi Kaleb tidak tergoda dengan hal itu. Demikian juga Bapak Ibu dengan keuangan. Kaleb tidak tergoda masalah keuangan. Dan Kaleb juga tidak tergoda dengan hal-hal seksual Bapak Ibu. Keinginan-keinginan dunia. Kaleb tidak tergantung pada siapa dirinya, tetapi ditentukan oleh bagaimana ia hidup di hadapan Tuhan. Walaupun Tuhan memilih Joshua, bukan Kaleb. Artinya apa? Kaleb ini memiliki rasa aman di dalam dirinya. Mau siapapun jadi pemimpin, kalau itu keputusan Tuhan, saya mau dan saya menghormati dan saya menghargai. Amin. Itu juga di dalam pekerjaanmu, harusnya engkau yang pintar, tetapi temanmu yang dipromosikan yang menurut kamu itu bodoh, hargai itu. Jangan mengatakan, bodoh kali anak ini, kok jadi dia pemimpin aku. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Kita harus memiliki rasa aman di dalam diri kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang berkata bahwa tujuan kehidupannya adalah meraih kekuasaan. Tapi Anda tahu, Raja Salomo saking hikmat yang dia miliki, raja yang berpengaruh di seluruh negeri, seluruh raja dan ratu datang meminta hikmat kepadanya. Meminta hikmat bukan dengan tangan kosong, membawa persembahan emas, murut dan kayu gaharu dari seluruh negeri. Tetapi di hari tuanya, Raja Salomo berkata, itu semua adalah kesia-siaan. Yang kedua, Raja Salomo juga adalah raja yang paling kaya sampai dengan hari ini. Anda tahu, tiang istana kerajaannya pun dilapisi dengan emas tua atau emas murni. Saking kayanya dia. Tetapi di hari tuanya, dia juga berkata bahwa itu adalah semua kesia-siaan. Anda tahu, Raja Salomo memiliki istri yang paling banyak sedunia. Sampai hari ini tidak ada tandingnya. Istrinya 700 orang, gundiknya 300 orang, total 1000 orang. Satu tahun itu hanya 365 hari. Itu artinya untuk bertemu satu orang dengan raja, membutuhkan waktu lebih kurang 3 tahun. Saking banyaknya istrinya. Tetapi di hari tuanya, Raja Salomo berkata bahwa itu semua adalah kesia-siaan. Mengapa Raja Salomo berkata bahwa itu kesia-siaan? Karena di hari tuanya, hatinya berpaling dari Tuhan kepada istri-istri dan gundik-gundik yang dia kawini, merupakan putri kaum bangsawan, putri raja-raja. Sehingga hatinya terpaut daripada Tuhan kepada kecantikan mereka. Akhirnya dia berkata, itu semua kesia-siaan. Saudara, jangan engkau menjadikan tujuan kehidupanmu menjadi kaya, menjadi pejabat, ya, menjadi memiliki istri yang cantik, suami yang ganteng. Bukan itu tujuan kehidupan kita. Tujuan kehidupan kita seharusnya menggenapi panggilan surgawi, menjadi saksi di mana kita berada. Amin. Saya yakin jemaat IFGF yang ada di Pematang Siantar ini pasti sanggup melakukan itu. Adik-adik saya, generasi muda, engkau bisa menjadi saksi dimanapun engkau berada. Di lingkungan pekerjaanmu, di mana engkau sekolah, di mana engkau kuliah, pasti menjadi saksi. Kemudian yang ketiga, Kaleb bin Yefune adalah orang sabar. Yosua 14 ayat 10, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Dikatakan sudah 45 tahun lamanya. Artinya apa? Kaleb menunggu 45 tahun. Bukan waktu yang sedikit. Kita aja kalau janjian dengan teman kita, lewat 15 menit kita sudah marah bete-bete. Demikian juga suami dengan istri. Istri berkata, Pi jemput saya di kantor atau di sini atau di mall Ramayana. Lewat setengah jam istrinya sudah marah bete-bete. Pulang dia naik Grab langsung. Ya. Tapi di Siantar di sini nggak ada. Itu di kampung kami di Seborong-borong.
Di sini semua adalah orang-orang yang sabar. Ya, haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya. Dikatakan 45 tahun dan pada saat itu usianya sudah 85 tahun. Dan dia berkata dalam ayat 11, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, kesabaran ini adalah perkara yang sulit dicari dalam diri manusia hari-hari ini. Datanglah ke rumah tahanan atau ke lembaga pemasyarakatan Pematang Siantar. Di sana banyak orang-orang yang tidak sabar. Penuh itu. Kalau ditanya, mengapa kau tampeleng si korban itu? Ya Pak, dihina-hinanya aku. Kan? Ku kasihlah dia 1 kali, pak, katanya kan. Masuk dia di penjara. Mengapa kau tikam si korban itu? Iya Pak, kulihat uangnya banyak. Aku tergiur dengan motornya. Ku coba minta baik-baik, tidak dikasih. Ku tikamlah tangannya. Kan? Tidak sabar Bapak Ibu. Perkara kesabaran ini sering terjadi dalam hubungan suami istri. Maka kalau engkau adalah suami yang sabar, maka engkau harus menjadikan istrimu seperti layang-layang. Bagaimana caranya? Engkau suami, anggaplah dirimu sebagai angin, supaya istrimu bisa melayang, maka embusilah istrimu dengan angin kasih sayang. Kan gampang kan? Jadi kalau ada orang datang dari sini mendaftarkan perceraian kepada saya di pengadilan, akan saya usir dia. Mengapa? Karena ini sudah pernah saya sampaikan. Udah kau jadikan enggak istrimu seperti layangan? Kau sudah seperti angin kasih sayang. Belum Pak, pulang kau dulu. Akan itu kan? Nah itu. Anda tahu kelemahan istri, kelemahan perempuan secara umum. Saya tidak menuduh Ibu Gembala. Secara umum, bahwa perempuan ngomong, bicara minimal 21.000 suku kata dalam 1 hari. Dan itu sudah bisa menciptakan 1 buah novel. Jadi dari pagi, siang sampai malam sebelum tidur dia akan bicara terus sepanjang hari. Dan bisa tersita waktu kita 3 jam hanya mendengarkan ocehannya. Kalau kau suami yang sabar, maka kunci engkau bisa menjadikan istrimu layangan, maka dengarkanlah istrimu. Ketika dia bicara pagi-pagi, bla 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 bla, dengarkan lagi dia. Siang, cerita dia, bla bla, dengarkanlah dia. Malam sebelum tidur, dia cerita juga, dengarkanlah dia, walaupun kupingmu panas. Dan biasanya kelemahan istri ketika dia sudah bicara sampai 21.000 suku kata, maka dia akan tertidur pulas. Kalau istrimu sudah tertidur pulas, maka giliran suami mengambil ancang-ancang, ambillah minyak urapan. Tidak ada minyak urapan, minyak jelanta pun jadi. Tidak ada minyak jelanta, minyak telon pun jadi. Ambil minyak telon, kasihlah di kepalanya. Tuhan, 1 hari ini istriku ngomong 21.000 suku kata, menyita waktuku 3 jam. Maka aku berdoa untuknya, kiranya besok kata-katanya berkurang menjadi 15.000. Besoknya lagi berkurang menjadi 10.000. Besoknya lagi berkurang menjadi 5.000. Dan seterusnya, tidak godang lagi hata-hatanya. Amin. Kan selesai kan? Selesai. Karena saya ini sebagai hakim sudah 19 tahun. Dan saya juga mediator ketika terjadi perceraian. Saya menyelidiki masalah mereka bukan masalah yang sangat berat. Masalah mereka adalah komunikasi. Komunikasi apa? Karena suaminya gagal mendengarkan istrinya. Maka istrinya menganggap suami orang lain lebih sayang kepadanya. Pimpinannya lebih sayang kepadanya. Rekan-rekan kerjanya lebih sayang kepadanya. Hanya karena mereka mau mendengarkan ocehannya. Sementara suaminya langsung tutup kuping, langsung tidur dia. Ini masalah Bapak Ibu. Jadi bukan masalah serius mengapa orang bercerai di kantor pengadilan. Masalah-masalah sepele. Suaminya tidak bisa menjadi angin kasih sayang. Maka saudara kasih Tuhan, ketika Anda pergi juga ke mall,
Kalau saya, Pak Gembala, pergi ke mall, ke Ramayana dengan istri saya, maka saya akan selalu menggandeng tangannya. Ini namanya suami angin kasih sayang. Dua keuntungan Ibu Gembala kalau suami menggandeng istrinya. Keuntungan yang pertama, kasih sayangnya akan mengalir terus sepanjang masa. Jadi Pak Gembala, kalau ada di sini suami datang ke gereja tidak digandeng tangan istrinya, katakan bertobat. Jangan sampai tangan istri orang lain yang digandeng. Gandenglah tangan istrimu. Kalau kau suami juga ada anakmu, laki-laki perempuan, gandeng tangannya. Anak saya, mahasiswa ITB, kalau kami pergi ke mall, saya gandeng tangannya. Tapi mamanya langsung cemburu. Nah, gitu. Jadi terakhir ya, satu di kanan, satu di kiri. Seperti itu Bapak Ibu. Kita harus menjadikan istri kita nyaman di samping kita. Anak kita juga nyaman di samping kita. Amin. Jangan seperti di kampung kami. Kalau bapaknya pulang dari kantor, anaknya sembunyi masuk ke kamar. Itu diborong-borong. Di sini nggak ada. Kalau di Siantar, bapaknya pulang kantor, putrinya, anaknya semua keluar dari kamar langsung menyambut bapaknya. Ada yang membuka kaos kakinya, sepatunya, ada yang menggusuk-gusuk pundaknya. Nah, itulah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Keuntungan yang kedua adalah keuntungan finansial. Mengapa? Kalau saya pergi ke mall, saya pegang tangan istri saya. Tujuan awal membeli bakso. Ketika dilihat konter sepatu, maka biasanya dia akan singgah di situ. Pak sebentar, ini ada sepatu baru. Apalagi ada diskon 30, 60, 80. Ada lagi beli satu dapat dua. Ya sepatu kan. Kalau sepatu dibeli satu kan dapat dua kan. Nah, beli dua dapat tiga. Jadi peganglah tangan istrimu. Sayang, ini konter sepatu, bukan konter bakso. Kalau bakso di sana. Ya. Kemudian dilihatnya juga konter tas Bapak Ibu. Tas Hermes yang mahal-mahal, yang bagus-bagus. Sayang, ini bukan konter bakso. Ini konter tas bakso di sana. Pegang tangannya. Dan kemudian Anda tahu, ini biasanya taktik ibu rumah tangga. Jadi Anda yang belum menikah, siap-siaplah. Anak-anak muda. Kalau ibu-ibu biasanya pergi ke mall, maka ketika sampai di kasir, maka dia berkata, Pak, uang saya kurang. Pinjam uangmu. Berapa sayang? Hanya 250.000. Ya sudah, kita kasih lah ini 250.000. Tapi ingat kembalikannya. Ya. Atau terkadang dia katakan, Pak, tinggal dompet saya di rumah. Padahal sudah mau belanja, masa dompetnya tinggal di rumah. Pinjam uangnya. Berapa? 350.000. Kasih 350.000. Tapi ingat ya sayang? Iya. Tapi di mobil dia lupa. Sampai di rumah dia juga lupa. Mengapa dia lupa? Karena istri akan selalu berpendapat seperti ini. Uang suami adalah uang istri. Uang istri adalah uang istri. Apa yang sudah masuk kepada istri tidak bisa keluar. Aduh, ketahuan dong. Ketahuan. Ada seperti itu di kampung kami di Seborong-borong. Ini masalah uang Pak Gembala. Jadi suaminya ini ada pendapatannya lebih, mungkin bisnisnya bagus. Disimpanlah uang ini serapi-rapinya, dibungkus pakai amplop kuning berlapis-lapis dan disimpanlah di lemari yang paling tersembunyi sekali, paling atas. Lalu istrinya membersihkan lemari dan ketemulah dia ada segepok uang. Ketemu dia dilihat, oh uang banyak, pasti ini uang suami saya. Maka suaminya dipanggil, Pak, ini uang apa? Wih, suaminya juga kaget. Dia berpikir saya sudah sembunyikan serapi mungkin, kok bisa ketemu sama istri saya. Maka suaminya berkata, Ma, itu uang sial. Istrinya heran, uang sial apa? Kok disimpan di situ? Iya uang sial. Mengapa bukan uang sial, kata suaminya? Aku sudah simpan serapi mungkin. Saya sembunyikan sesembunyi-sembunyinya mungkin, engkau masih mengetahuinya. Maka itu namanya uang sial, ambil kaulah itu. Di Siantar nggak ada, itu di kampung kami Seborong-borong. Kalau ada di sini menyembunyikan uang suami ya bertobatlah. Karena dia berpikir, aku sembunyikanlah sebagian supaya bisa minum tuak katanya kan. Di sini nggak ada. Amin. Itu. Jadi kamu harus sabar kepada istrimu. Dan istri ini senang dipuji-puji. Kalau saya dengan istri saya ini, maka saya katakan istriku sayang. Ya kan?
rambutmu bagaikan bulu domba. Padahal udah melayang-layang rambutnya entah kemana kan itu kan. Engkaulah bulanku, engkaulah bintangku, dan engkaulah matahariku. Padahal kalau matahari sudah terbakar Pak Gembala. Gunung yang tinggi akan kudaki, lautan yang luas akan kuseberangi. Tapi kalau datang harimau, aku akan berlari. Biasanya istri akan senang seperti itu. Jadi suami-suami, pujilah istrimu, engkau yang masih lajang, siap-siaplah untuk memuji nanti calon istrimu. Jangan kau puji istri orang lain, bahaya itu. Jadi harus ada kesabaran di dalam diri kita. Yang terakhir, milikilah mental pejuang. Yosua 14 ayat 12, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara tahu bahwa pegunungan Hebron itu adalah daerah yang sangat sulit. Mengapa sulit? Pertama, sulit untuk bertani karena di sana tidak ada pengairan. Pengairan, kalaupun mereka bertani di sana hanya mengharapkan belas kasihan Tuhan, hujan yang turun dari langit. Mana ada orang pergi bertani ke pegunungan? Gak ada. Dia akan berusaha dekat-dekat dengan sumber mata air. Kemudian yang kedua, pegunungan itu panas, Bapak Ibu. Dan kemudian di pegunungan itu banyak bebatuan dan banyak binatang buas. Maka ketika ada orang untuk disuruh memilih dataran atau pegunungan untuk tempat tinggal, pasti dipilih dataran. Dan di pegunungan Hebron itu ada raksasa-raksasa yang disebut dengan orang enak. Badannya tinggi besar, menakutkan. Dan ketika kita naik ke pegunungan, di sana ada kubu pertahanan musuh, maka mereka akan gampang menaklukkan kita. Tinggal menggulingkan batu dari atas, kita sudah ditimpa di bawah. Sementara kita harus mendaki gunung ini, maka itu pegunungan berbicara tentang kesulitan. Saudara, kalau Kaleb bin Yefune meminta kesulitan dalam kehidupannya walaupun usianya sudah 85 tahun, artinya sudah ujur, maka engkau pun hari-hari ini mintalah kesulitan. Amin. Jangan kau hanya berdoa, Tuhan berikan aku kemudahan. No. Keberhasilan tidak pernah dihasilkan dari kemudahan. Keberhasilan selalu dihasilkan dari ujian dan kesulitan. Amin. Jangan engkau mengagumi bagaimana orang-orang sukses. Jangan engkau mengagumi bagaimana orang-orang kaya. Kok bisa kaya mereka? Jangan kau kagumi. Tapi kamu harus belajar bagaimana prosesnya untuk bisa dia sampai ke tangga kesuksesan itu. Amin. Kalau kau mau sukses, kalau pelayananmu mau sukses, minta kesulitan. Jangan minta hal-hal yang gampang. Saudara, kalau kau mau masuk perguruan tinggi ternama, engkau pasti diuji dan ujiannya sangat berat. Tapi kalau kau masuk perguruan tinggi yang gampangan, tidak perlu ujian pun kau pasti masuk ke sana. Benar? Dan hanya orang-orang yang masuk dari perguruan tinggi yang ternama yang melalui proses ujian, ketika dia lulus dari sana, maka lapangan kerja sudah menunggu dia. Sementara kita pontang-panting untuk melamar ke sana kemari, paling dapat calon suami atau calon istri. Tapi saya akan percaya bahwa orang-orang jemaat IFGF yang ada di Pamulang Siantar adalah orang-orang yang mau minta kesulitan. Amin. Berdoalah kepada Tuhan, Tuhan berikan aku pundak yang kuat untuk aku dapat menahan persoalan ini. Berikan aku pundak yang kuat untuk aku bisa tetap berdiri atas persoalan ini. Berikan aku kaki yang kuat seperti kaki rusa untuk aku bisa berjejak di bukit-bukit persoalan kehidupan saya. Hari-hari ini persoalan begitu rumit Bapak Ibu. Hari-hari ini ekonomi begitu rumit. Minta pundak yang kuat daripada Tuhan. Saudara, saya mau bersaksi tentang kehidupan saya. Saya baru menulis buku yang berjudul Terbanglah Raja Waliku. Next, kisah inspiratif seorang cleaning service menjadi ketua pengadilan negeri. Saudara, saya lahir di kampung, ini kampung saya, bukit. Kami di lereng bukit, Siborong-borong. Waktu itu belum ada penerangan listrik, jalan masih berlumpur, 9 km dari kota Siborong-borong. Kalau Anda di sini orang Siborong-borong, orang Humbang,
Ya, orang Silindung pasti tahulah. Duluk Imun. Itu kampung kami, Bapak Ibu. Waktu masa SMP, ini foto saya. Kira-kira yang mana? Anak mudanya. Ya. Ganteng kan? Anda tahu itu tasnya warna merah, nyentrik lah. Masa laki-laki tasnya warna merah? Gitu. Lihat itu gedek-gedeknya, ketiaknya sudah koyak itu. Kaos kakinya tinggi sebelah, sepatunya juga sudah kayak mulut buaya. Itu Pak Gembala, kaos kakinya kalau direndam itu bisa menghasilkan kompos untuk pemupukan jeruk. Karena hanya 2 kaos kaki dipakai selama 6 hari. 3 hari itu harus dipakai terus menerus. Ke sekolah saya naik sepeda 9 km. Jadi jangan Anda sombong kalau sekarang ini ada punya gowes, ada sepedamu. Karena dulu saya sudah punya gowes. Setiap hari 18 km pulang pergi Pak Gembala. Itu saya lakukan zaman dahulu, maka ototnya kekar. Dan kalau celananya dibalik, itu kayak kacamata Bapak Ibu. Mengapa? Badan saya pendek. Lihat, ini saya kan pendek di antara mereka bertiga. Saya yang paling pendek, saya harus naik sepeda. Untuk bisa mengkayu sepeda itu, maka pantat ini harus turun naik Bapak Ibu. Maka di ososlah itu tempat duduknya. Maka koyaklah celana di belakang. Tetapi ibu saya luar biasa Bapak Ibu. Ibu saya penjual tape, tapi dia luar biasa. Dia jahit itu celananya ditambal sulam, tetapi pakai jarum tangan. Bayangkanlah Bapak Ibu jarum tangan, apalagi benangnya Bapak Ibu bisa nampak jelas. Itu bahasa Belandanya didukap-dukapi. Mengapa harus didukap-dukapi? Kami ada 7 bersaudara, saya anak kedua, kami 7 bersaudara. Orang tua saya petani miskin, pada hari Natal tahun baru, bapak saya memiliki kebiasaan buruk, mabuk dan main judi. Kalau dia kalah main judi, maka dia akan melarikan diri dengan meminjam uang dari rentenir, sawah digadaikan. Perginya kemana? Ke Sibolga atau ke Kisaran. Tidak pulang kalau tidak dijemput oleh ibu saya. Ibu saya hanya tamat kelas 3 SR, sekolah rakyat. Maka inilah kondisinya pada waktu itu. Ini sudah foto yang terbaik pada waktu itu Pak Gembala. Pada tahun 90, saya tamat SMA. Anda lihat, kami ada di Pulau Sibandang. Berkemah, karena kami akan perpisahan. Pas waktunya seperti ini. Saya tidak tahu bakal kemana saya akan merantau, bakal di perguruan tinggi mana saya kuliah, saya tidak tahu pada waktu itu. Maka di pagi hari yang cerah, sambil memandang pemandangan Danau Toba, tebing-tebing yang terpahat kokoh Bapak Ibu, maka kami keluar dari kemah, maka kami berfoto. Ini Bapak Ibu, buka baju, buka bayar, seksi banget Bapak Ibu. Itulah anak mudanya. Kalau kau anak gadis, sekiranya ada anak muda yang datang ke rumahmu mertandang seperti ini, mungkin kurasa pintumu cepat-cepat kau tutup. Karena tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Yang ketawa berarti merasa gitu kan. Udah berapa kali kau menolak laki-laki gitu kan. Jangan sepele dengan laki-laki. Jangan kau lihat dari mana dia datang, dan jangan kau lihat penampilannya pada saat itu, tapi lihatlah dia mau pergi kemana. Oke? Jangan tergoda dengan penampilan, wahai engkau anak gadis. Kalau kau tergoda dengan penampilan, mungkin aku tidak laku-laku sampai hari ini. Bapak Ibu, tahun 90 ayah berkata, anakku, kamu pergi merantau ke Padang. Saya tanya, untuk apa Pak? Dia bilang, kamu harus jadi tentara. Kalau pada Natal tahun baru, kamu pulang, ada baret di kepalamu, ada pisau sangkur di pinggangmu, sepatumu sepatu bot, malapak-lapak. Maka ayah sudah merasa terhormat. Maka Bapak Ibu, bulan Juni tahun 90 saya pergi ke Padang. Pertama, tes calon tantama. Balok 1, tentara, calon balok merah dari Padang. Bapak Ibu, saya belajar renang karena di kampung kami tidak ada air untuk tempat berenang. Saya berlari, saya restok Bapak Ibu, dan saya mengerjakan soal-soal yang biasa diujikan untuk calon tantama. Calon tantama itu pakai ijazah SMP, walaupun saya sudah tamat SMA. Saya terlalu yakin dan percaya saya diterima.
menjadi tentara. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, masih pada pengumuman pertama, tes kesehatan saya sudah kalah. Nah, itu. Kemudian saya tanya kepada induk semang saya yang juga tentara, pelatih jasmani di Danrem Padang pada waktu itu. Mengapa saya kalah? Dia berkata seperti ini, pantas kau kalah. Karena apa? Saya bilang, karena antara gigi dengan hidungmu tidak simetris. Hidungmu menonjol ke dalam, gigimu menonjol keluar. Alias wajahmu berantakan katanya. Ya sudah, saya terimalah kekalahan itu. Bapak Ibu yang kedua, saya juga ikut tes UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri dari Universitas Andalas. Tiga jurusan IPC, IPA campuran. Teknik pertanian, teknik sipil, dan politeknik perbankan. Bapak Ibu, puji Tuhan pada saat pengumuman seperti ini, ketiga-tiganya juga kalah. Kasihan dong, sudah 2 kali kalah. Pada tahun 90 baru tamat SMA. Saya pulang ke kampung, saya melapor kepada ayah, ayah saya tidak mau lagi tentara. Mengapa? Saya malu, saya kalah, teman-teman saya sudah masuk perguruan tinggi negeri dan juga sebagian di perguruan tinggi swasta. Terus kamu mau jadi apa? Entah jadi apalah, pokoknya saya tidak mau jadi tentara. Mengapa tidak mau jadi tentara? Saya lihat Pak Gembala, tentara yang balok 1, mohon maaf kalau ada di sini tentara, tidak menghina. Kalau baru tamat dia, pekerjaannya adalah di pos penjagaan Bapak Ibu. Ketika datang orang selalu menghormat. Tak. Setiap orang datang menghormat. Dia tidak pernah dihormat orang. Dia yang selalu menghormat. Wah, ini berat juga nih, tidak mungkin seperti ini saya pikir. Gak mungkin. Maka ketika bulan Februari tahun 91 saya diminta balik ke Padang, saya tidak mau. Tidak ada tanda harapan saya pikir. Terlalu berat. Bapak Ibu, saya ke Kisaran dan kemudian ke Medan 2 kali tes CPNS golongan 2. Puji Tuhan semuanya kalah. Dan terakhir pada tahun 1993 saya diterima CPNS golongan 1B dengan tugas pokok sebagai office boy cleaning service di PT UN Medan. Gagah kan? Bajunya warna biru kan? Kira-kira engkau anak gadis, kalau datang anak muda ini ke rumahmu, apakah kau terima? Kau terima enggak? Atau langsung kau suruh pulang? Pulanglah kau, katanya. Enggak ada tanda-tanda kehidupan di wajahmu, katanya, kan? Ini dia. Anda tahu gaji saya pada waktu itu hanya 52.800 rupiah. Tidak cukup naik sodako, beli nasi bungkus, Bapak Ibu. Saking sakitnya menjadi golongan 1B di kantor, maka saya memberanikan diri kuliah walaupun atasan saya melarang. Nah ini, dia berkata seperti ini, kamu golongan 1 belum tentu bisa penyesuaian golongan 2 dan kamu satpam, kamu cleaning service, maka waktumu kuliah akan menyita jam kerjamu. Bapak Ibu padahal itu mengada-ada karena saya kuliahnya harusnya sore. Maka jadilah Bapak Ibu saya alumni Mahusor. Mahusor itu artinya mahasiswa hukum sore. Alias sekolah sore. Pagi sampai jam 4 kerja di kantor, jam 5 sampai jam 9 kuliah, dan jam 9 balik lagi ke kantor untuk jaga malam. Maka saya sudah terbiasa tidur di ruang sidang, Bapak Ibu. Saya sudah terbiasa digigit nyamuk, diharat nyamuk di kantor. Itu saya lakukan dan itu saya jalani. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, puji Tuhan tahun 98 saya tamat S1. Ini Bapak Ibu, ini bapak saya. Tahun 98, itu mama saya. Pertama kali dalam keluarga kami sarjana adalah saya. Kakak saya waktu itu belum. Begitu bangganya bapak saya dan mama saya walaupun alumni Mahusor. Kami membuat syukuran Bapak Ibu di kota Medan, di rumah Inangguda. Dan puji Tuhan, pada tahun 99 saya tes calon hakim ke Banda Aceh. Puji Tuhan diterima. Kemudian berangkat tes calon hakim ke Jakarta. Saudara, persoalan tiba, mengapa? Ongkos tidak ada, kan baru dari Banda Aceh. Saya pulang ke kampung, melapor kepada ayah dan mama. Mereka berkata, nak berangkatlah. Saya katakan bukan masalah berangkat atau tidaknya, tetapi ongkos saya tidak ada. Maka mama berkata, nakku masih ada ternak kita 3 ekor, lomok-lomok, besok akan
ibu jual ke pasar Siborong-borong. Maka dijuallah 3 ekor lomok-lomok Bapak Ibu. Maka itulah ongkos saya naik KM Sinabung dari Belawan ke Tanjung Priuk di Jakarta. Tes calon hakim. Saudara di hadapan penguji, dia berkata seperti ini, apa motivasimu menjadi calon hakim? Ketika itu ditanya kepada saya, maka saya tertunduk sejenak. Saya katakan, saya rindu menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Bapak Ibu tahu, penguji bingung, mengapa? Ini adalah sarjana hukum calon hakim kok bicara berkat-berkat. Emangnya calon pendeta? Emangnya calon gembala sidang? Maka dia bertanya, maksud Anda apa? Maka saya jelaskan, ketika terdakwa dihadapkan kepada saya, yang pertama, ketika dia salah, saya akan beritahukan mengapa dia salah. Yang kedua, saya akan beritahukan untuk dia tidak kembali ke jalan yang salah. Yang ketiga, kalau dia tidak salah, akan saya bebaskan dia. Itu maksud saudara? Iya. Maka dia katakan, oke, terima kasih. Saya salam, terima kasih, Tuhan memberkati, saya mohon izin. Bapak Ibu, saya pulang ke kota Medan. Atasan saya datang bertanya kepada saya, Derman, bagaimana hasil ujiannya? Puji Tuhan Pak, saya sudah lulus. Kemudian dia bertanya lagi, emang sudah pengumuman? Belum. Dari mana Anda tahu sudah lulus? Saya katakan, saya yakin sudah lulus. Kemudian dia bertanya, dari mana uangmu? Saya katakan, kalau orang siapkan 100 juta, saya siapkan 200. Kalau orang siapkan 200 juta, saya siapkan 400 juta. 2 kali lipat dari mereka. Dia berkata, uangmu dari mana? Saya katakan, Bapak sudah tahu uang saya tidak ada. Ongkos saya saja ke Jakarta, ibu saya harus menjual lomok-lomok 3 ekor. Yang bodoh sebenarnya siapa? Bapak atau saya? Maka dia berkata, ya sombong kali kau. Tidak sombong, saya katakan, Pak, saya bilang, bukankah bumi ini adalah pijakan kaki Tuhan? Di bumi ini ada emas, ada perak, segala harta melimpah ada di bumi itu. Itu pijakan kaki Tuhan. Jadi saya tidak pernah ragu dengan cara-cara orang fasik untuk memenangkan pertandingan. Saya bilang seperti itu. Ketika bulan Maret tahun 99 diumumkan, ternyata saya menang, Bapak Ibu. Saya menang, Anda pikir saya pintar? Tidak. Saya ini hanya alumni Mahusor. Anda pikir saya IP saya tinggi? Tidak. IP saya hanya 2,83. Anda pikir jabatan saya tinggi? Tidak. Waktu itu saya baru golongan 2A. Saya harus bersaing dengan golongan 3, 3A, 3B, 3C. Saya harus bersaing dengan alumni USU, alumni UGM atau dari mana perguruan tinggi ternama. Anda pikir saya memiliki kualifikasi? Tidak. Sesungguhnya saya tidak layak untuk itu. Maka saya tidak pernah berpikir sebenarnya untuk menjadi hakim. Tetapi mengapa saya bisa dipromosi menjadi hakim? Saya dilantik menjadi hakim tahun 2002 di Padang Sidimpuan. Kemudian Bapak Ibu dipindah ke Tarutung menjadi hakim tahun 2007. Banyak orang berkata kepada saya, waktu saya menikah dan punya 2 orang anak, hidup Pak Nababan ini terlalu enak. Terjadi percepatan akselerasi dari golongan 1 ke golongan 3A calon hakim dan menjadi hakim hanya dalam tempo 5 tahun. Tapi apakah Anda tahu kehidupan itu terlalu enak? Tidak. Anda tahu, lihat foto ini Bapak Ibu. Ketika saya menikah, kami punya 2 orang anak. Kami pindah ke kota Jepara. Yang terjadi apa? Istri saya divonis dokter kanker payudara stadium 3B. Bagaikan disambar petir di siang bolong Bapak Ibu. Maka istri saya harus dirawat di Rumah Sakit Karyadi. Kami tinggal di kota Jepara. Jarak tempuh hanya 75 km. Tetapi pada waktu itu karena macet bisa 2-3 jam. Saya dengan istri saya pada waktu itu lebih banyak tinggal di rumah sakit. Anak kami tinggal berdua di rumah di Jepara. Mereka ke sekolah naik sepeda, terkadang naik beca Bapak Ibu. Tidak ada yang menemani mereka. Kemoterapi 6 kali, kemudian diradiasi dan dioperasi. Radiasinya berapa? 25 kali, 5 kali dalam 1 minggu. Setiap kemoterapi dan radiasi selalu drop, mencret, tidak bisa makan. Bapak Ibu, yang paling sakit adalah proses pengobatannya, bukan sakitnya. Anda berpikir sudah selesai, ternyata pada tahun berikutnya, pindah metastase ke tulang belakangnya, tidak bisa jalan. Harus dikemoterapi lagi 6 kali, diradiasi 25 kali. Artinya 50 kali di radiasi, dan itu sangat menyakitkan. Saudara, Anda pikir sudah selesai, ternyata pindah ke kepalanya. Rumah Sakit Karyadi di Semarang angkat tangan. Mereka berkata,
Pak Nawan, kami rujuk ke RSCM di Jakarta. 1 bulan kami di Jakarta, di RSCM Bapak Ibu. Kami pulang ke Jepara. Saudara dikasih Tuhan, lebih banyak waktu saya tidur di rumah sakit daripada di rumah. Anda pikir ini persoalan gampang, terlalu berat. Tetapi ketika istri saya tidak dirawat di rumah sakit, maka kami melakukan pelayanan seperti ini Bapak Ibu. Dia pakai wig rambut palsu, pakai bra palsu Bapak Ibu. Jemaat menganggap dia sehat, ternyata dia sakit. Kami tidak kasih tahu kondisinya demikian. Saudara melihat kondisinya yang demikian, saya minta izin menghadap ke Mahkamah Agung untuk dipindah ke Medan. Karena keluarga kami di sana. Pendek cerita, tahun 2012, bulan Juni kami pindah ke Medan, tugas di Lubuk Pakam. Sampai di Medan, dia masuk rumah sakit. Dia ada Malik dan Piringadi. Bapak Ibu pada tanggal 28 Agustus tahun 2012, istri saya dipanggil oleh Tuhan. Anda tahu yang ada di rumah sakit adalah saya, Tiffany dan Kevin. Kami selesai berdoa bergandengan tangan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Maka istri saya mengembuskan napasnya yang terakhir. Anda tahu dia seorang pendoa, dia seorang pemuji dan penyembah. Dia sudah mengikuti jaringan doa nasional wanita ke Palembang, ke Jambi, ke Jakarta, bahkan sampai ke kota Sorong, Papua, sudah berulang-ulang. Tapi Tuhan berkata bahwa dia lebih menyayangi istri saya. Kami bawa ke kampung, disemayamkan di gereja. Karena waktu itu pada tahun 2007 saya wakil gembala dan dia ketua departemen doa. Pada tanggal 30 istri saya dikubur di kampung saya di Seborong-Borong. Pada tanggal 1 September tahun 2012, saya sudah khotbah di gereja seperti ini. Hanya 3 hari Bapak Ibu. Khotbah yang saya sampaikan adalah ini juga. Bagaimana Kaleb bisa meraih janji Allah. Saya katakan kepada jemaat, jangan katakan kasihan kepada saya dan kasihan kepada kedua orang anak saya ini. Karena janji Tuhan bagi kami adalah rancangan sukacita dan damai sejahtera. Untuk memberikan masa depan, pengharapan. Maka kami balik ke Medan, Kevin demam. Karena dia dekat dengan maminya. Tapi puji Tuhan dia sembuh. Dan tidak terlalu lama, Bapak Ibu, saya ketemu dengan istri saya. Ketemu di mana? Di ruang sidang. Mengapa di ruang sidang? Dia jaksa, saya hakim. Ketika dia menuntut bla 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 bla, langsung dia main mata kepada hakim. Cring gitu. Saya perhatikan, maka ada detakan jantung. Bruk, blok. Gitu. Maka saya katakan selesai sidang, tadi ibu jaksa main mata kepada hakim, naik ke ruangan saya. Akan saya interogasi. Dia berkata, Bapak baper, tidak ada itu katanya kan. Naik, saya tanya, kamu buru apa sih? Buru Manalu. Buru Manalu, Periban saya dong. Marah dia, dari mana jalannya Periban? Opung saya Buru Manalu. Nah itu, opung buru saya itu Buru Manalu. Kan jadi Periban dong. Minta PIN BBM, pada waktu kan masih BBM, BlackBerry Messenger. Ping pang pong ping pang, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Akhirnya kami menjadi satu hati. Tepuk tangan dulu dong. Saudara, itu prosesnya hanya 1 tahun sejak istri saya dipanggil oleh Tuhan. Kami menikah di kota Bekasi. Kedua anak saya sangat mencintai bundanya dan bundanya apalagi sangat mencintai kedua anaknya. Bundanya ini adalah pilihan daripada anak-anaknya. Ketika saya tugas di Balige wakil ketua, menjadi ketua di Pengadilan Negeri Morabulian di Jambi, kedua orang anak saya ini memilih tinggal beserta dengan bundanya di Jakarta. Saya sendiri tinggal seorang diri, saya yang datang menjumpai mereka. Saya tanya anak-anak, mengapa memilih bunda? Karena dia berkata, kalau papi kan pelit. Makan paling beli sari roti dari Indomaret. Kalau bunda enak-enak kami, kapanpun makan, semua tersedia katanya. Maka makmurlah dia dengan bundanya. Apalagi opungnya, mertua saya sangat sayang kepada cucu-cucunya. Walaupun pada awalnya, kedua mertua saya tidak setuju dengan kami. Tapi sekarang bagaimana cintanya kepada saya, kepada kedua cucunya itu luar biasa Bapak Ibu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu semua saya tulis dalam buku Terbanglah Raja Waliku. Itu sebagian kecil, karena itu 200 halaman lebih Bapak Ibu. Sama Pak Gembala sudah saya kasih. Ya. Sayangnya bukunya
cetakan pertama sudah habis dan akan dicetak lagi Bapak Ibu untuk cetakan yang kedua. Doakan saja supaya nanti segera dicetak lagi. Saudara, Hebron adalah pegunungan sulit dan tidak mudah ditaklukkan. Hebron dihuni oleh 3 orang enak atau raksasa. Gambaran bahwa Kaleb memiliki sifat tidak pernah menolak tantangan masalah yang ada di depan hidupnya dalam meraih janji Tuhan. Sesuatu yang berharga itu patut diperjuangkan Bapak Ibu. Kalau ada yang berharga engkau harus berjuang. Janji Tuhan itu harus diperjuangkan, bukan hanya diterima dengan tangan yang menengadah ke atas. Kita ini manusia rohani harus melihat secara rohani. Jangan melihat dengan kacamata jasmanimu. Bekerja sama dengan rohani yang sehat. Malas adalah rohani yang sakit. Engkau harus rajin bekerja. Kau harus bersemangat dalam kehidupanmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan bermental tahu. Cepat menyerah. Jangan bermental bos yang selalu mencari penghargaan, penghormatan. Bapak Ibu tahu di kantor saya biasa-biasa saja. Tidak menjadikan diri saya sebagai bos. Saya sudah 2 kali jadi ketua pengadilan. Saya sering bawa mobil sendiri, ke sini pun saya bawa mobil sendiri kok. Kemarin kami penceramah di pemilihan Putri Putra Simalungun, saya bawa mobil sendiri kok. Saya ceramah kok di sana. Walaupun tidak dibayar, saya pergi ke sana Bapak Ibu. Mengapa Bapak Ibu? Karena saya bukan bos. Saya ini pelayan Bapak Ibu. Ya. Jangan bermental tikus, penakut yang tidak berani mengambil resiko. Kau salah, kau harus bertanggung jawab. Kalau ada yang salah, diperbaiki. Jangan mengelak. Masalah bukan membuat kita lari, tetapi membuat kita berani menghadapinya. Jangan minta yang besar dahulu, tapi coba lakukan hal-hal yang kecil, dan kita jatuh bukan karena batu besar, tapi biasanya karena kerikil-kerikil kecil. Saudara dikasih Tuhan, jemaat yang ada di tempat ini adalah orang yang memiliki mental sebagai seorang pejuang. Mungkin engkau berkata, Pak Nababan, persoalan saya terlalu berat. Iya berat, persoalan saya juga berat. Masalah saya juga berat. Engkau masih beruntung tinggal di kota Siantar, saya di kampung-kampung. Engkau masih beruntung memiliki orang tua yang cakap. Orang tua saya hanya tamat SD, pemain judi pula, pemabuk pula. Tapi saya tidak pernah dendam kepada bapak saya. Anda tahu sekarang bapak saya ini walaupun tamat SD, dia sudah menjadi gembala sidang di kampung saya. Ya. Karena itu jangan pernah skeptis, jangan pernah apatis atas masa depanmu. Janji Tuhan yang terbaik, yang terindah pasti digenapi dalam kehidupanmu. Bagi jemaat yang ada di tempat ini, bagi setiap keluarga, bagi engkau anak-anak muda, bagi engkau pemuda pelajar. Saya sudah terlalu banyak khotbah di berbagai tempat bagi anak-anak muda. Saya selalu mengimpartasi mereka. Saya selalu memotivasi mereka untuk mereka bangkit, untuk tidak menyerah atas keadaan kehidupannya. Mungkin engkau berkata, Pak, saya hanya kuliah di USI. Tidak masalah. Saya juga kuliah di Mahusor kok. Ya, saya juga tidak masuk perguruan tinggi kok. Saya juga memulai karir dari golongan 1 kok. Kalau saya hari ini golongan 4, saya dari golongan 1 Bapak Ibu. Kau masuk golongan 2, golongan 3, engkau lebih hebat dari saya. Yang membedakan kita adalah bagaimana kita percaya akan janji dan penyertaan Tuhan dan berjuang terus untuk menggapai janji Tuhan. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala. Saya melihat orang-orang di sini adalah orang-orang yang bersemangat. Orang-orang yang antusias. Ya. Kalau nanti Pak Gembala mengizinkan, saya akan datang lagi ke tempat ini Bapak Ibu. Karena Pak Gembala berkata, jarang-jarang ketua pengadilan berkhotbah katanya. Sebenarnya saya bukan berkhotbah, saya hanya sharing, berbagi pengalaman saya. Terlalu banyak kesaksian yang harus saya bagikan bagi banyak orang. Terlalu banyak kasih Tuhan yang harus saya bagikan bagi banyak orang. Kalau saya pendam itu, saya yang rugi Bapak Ibu. Itu harus saya bagikan kepada siapapun juga. Sekali lagi, kunci meraih janji Allah selalu mengingat akan janji Tuhan. Yang kedua, fokus mengikut Tuhan dalam kehidupannya. Yang ketiga, memiliki mental sebagai seorang yang sabar. Dan yang keempat adalah milikilah mental sebagai seorang pejuang. Janji Tuhan pasti digenapi atas kehidupan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita.